Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hilal dari D3 Akper, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, ingin mempresentasikan tentang Arthropoda blackfly Simulium spp Onchocerciasis. Pertama, pengertian Arthropoda blackfly atau Simulium spp. Simulium adalah sejenis lalat kecil berukuran 3 mm sampai 8 mm. Penghisap darah seperti nyamuk atau agas yang termasuk ke dalam ordo Diptera, subordo Nematocera, famili Sumulidae. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah lalat punuk karena mempunyai daerah toraks yang menonjol. Umumnya, lalat ini berwarna hitam, sehingga dikenal dengan istilah blackfly. Di Kanada, lalat ini dikenal dengan istilah noceum karena kecil dan tidak tampak jelas dilihat dengan mata saat mereka berkerumunan. Dimanapun berada, lalat ini merupakan pengganggu karena gigitannya dan dapat menyebarkan penyakit. Dan biasanya, setiap wilayah lalat ini mempunyai nama khusus dalam bahasa lokal. Dan famili Simulidae juga terdiri atas 1809 spesies, termasuk 11 spesies yang punah, tersusun dalam 28 genera dengan 4 diantaranya ada Simulium Prosimulium, Anepia, dan Austrosimulium. Keempat tersebut mempunyai arti ekonomi karena merugikan manusia atau hewan dan semua makhluk. Tergolong dalam subfamili Simulinae. Subfamili Parasimulinae terdiri ada 4 spesies, hanya tercatat dari Amerika Utara bagian barat. Genus terbesar dari famili ini adalah Simulium dengan 1200 spesies tersusun dalam 42 subgenera. Ini termasuk gambar Arthropoda blackfly Simulium spp. Penghisap darah. Hospes definitif blackfly Simulium spp adalah manusia, karena manusia yang dihisap. Dan hospes perantara blackfly Simulium spp di sini adalah lalat Simulium damnosum atau blackfly. Ini lalatnya. Adapun penyakit dari blackfly Simulium spp. Blackfly menjadi vektor penyakit dari Onchocerciasis di Afrika berasal dari spesies Simulium. Salah satunya ialah Onchocerciasis, yaitu penyakit kebutaan. Onchocerciasis juga dikenal sebagai kebutaan sungai atau penyakit Robles. Adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing parasit Onchocerciasis volvulus. Gejalanya antara lain berupa gatal-gatal parah, benjolan di bawah kulit, dan kebutaan. Penyakit ini adalah penyebab terbesar kedua setelah trakoma atas terjadinya kebutaan akibat infeksi. Jadi, Onchocerciasis ini berupa penyakitnya yang disebabkan oleh blackfly, yaitu lalat hitam, yang disebut juga kebutaan sungai. Cara infeksi penyakit. Di sini belum ada vaksinasi untuk melawan penyakit ini. Pencegahan dilakukan dengan cara mencegah gigitan lalat, yang bisa dilakukan dengan menggunakan penolak serangga dan pakaian yang memadai. Upaya lainnya antara lain berusaha menekan populasi lalat dengan cara menyemprotkan insektisida. Upaya untuk membasmi penyakit dengan cara mengobati keseluruhan kelompok penderita 2 kali setahun sedang dilakukan secara berkelanjutan di sejumlah wilayah di seluruh dunia. Pengobatan ini bagi mereka yang terinfeksi penyakit ini adalah dengan memberikan obat 1. Ivermectin
Dengan cara setiap 6 atau 12 bulan sekali, pengobatan ini bisa membunuh larva namun tidak efektif untuk cacing dewasanya. 2. Obat doxycycline yang membunuh bakteri terkait yang disebut sebagai Wolbachia. Tampaknya bisa melemahkan cacing dan juga direkomendasikan oleh beberapa orang. Benjolan di bawah kulit juga bisa diangkat melalui pembedahan. Ini cara-cara untuk mengatasi infeksi penyakit onchocerciasis ya. Morfologi spesiesnya. Cacing betina berukuran 33,5 sampai 50 cm dikali 270 kurang 400 mikron. Cacing jantan 19 kurang 42 cm dikali 130 dikurang 210 mikron. Bentuknya seperti kawat berwarna putih, opaselen, dan transparan. Mikrofilaria mempunyai dua macam ukurannya, itu 265 dikurang 368 dikali 6 sampai 6 kurang 9 mikron dan 150 kurang 287 dikali 5 kurang 7 mikron. Bagian kepala dan ujung ekor tidak ada inti dan tidak mempunyai sarung. Ini tampak morfologi spesiesnya ya. Ini siklus hidupnya. Siklus hidup Simulium yang mengalami metamorfosis sempurna. Dia mulai dari telur dulu, lalu menjadi larva, lalu menjadi pupa, dan menjadi dewasa. Ini gambaran siklus hidup blackfly. Bisa dilihat ya. Epidemiologi. Pertimbangan epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Dengan air mengalir diperlukan untuk pengendapan telur lalat hitam atau Simulium spp dan pengembangan larva atau pupa. Lebih dari 1000 spesies dengan kemampuan berbeda untuk mengatasi musim dingin dan bertahan hidup dengan kekeringan ditemukan di seluruh dunia. Virus ensefalitis kuda telah ditemukan pada lalat hitam, tetapi penularannya belum ditunjukkan. Lalat dewasa aktif di akhir musim semi dan awal musim panas, dan dapat melakukan perjalanan bermil-mil dari tempat perkembangan biak mereka. Lalat ini menimbulkan gigitan yang menyakitkan di sekitar wajah, telinga, leher, vetrum, maupun kaki. Bukti menunjukkan bahwa beberapa spesies lalat hitam adalah pemancar alami virus stomatitis vesikular dan kemungkinan virus lainnya. Lalat hitam memiliki kepentingan kesehatan masyarakat yang signifikan dalam mentransmisikan patogen manusia, menyebabkan gangguan yang cukup besar dan menyebabkan demam lalat hitam, suatu sindrom mirip flu pada orang dengan banyak gigitan. Patologi dan gejala klinis. Lalat hitam yang hinggap di tubuh manusia atau hewan untuk menghisap darahnya. Kedua, oleh mikrofilaria yang dikeluarkan oleh cacing betina dan ketika mikrofilaria beredar dalam jaringan menuju kulit. Diagnosis klinis. Diagnosis klinisnya adanya nodul subkutan, hanging groin, kelainan kulit seperti kulit macan tutul atau leopard skin, atrofi kulit, kelainan pada mata berupa keratitis, limbitis, uveitis, dan adanya mikrofilaria di dalam kornea. Parasitologik menemukan mikrofilaria atau cacing dewasa dalam benjolan subkutan. Diagnosisnya dibuat dengan menemukan mikrofilaria pada biopsi kulit, yakni menyayat kulit atau skin snip dengan pisau tajam atau pisau silet kira-kira 2-5 mm bujur sangkar. Sayatan kulit dijepit dengan 2 buah kaca objek kemudian dipulas dengan gemsa. Untuk menemukan cacing dewasa dapat dilakukan dengan mengeluarkan benjolan tumor. Mikrofilaria dapat ditemukan juga dalam benjolan. Tes serologi sekarang sedang digalakkan untuk menunjang diagnosis onchocercosis. Diagnosis ultrasonografi nodul. Untuk menentukan beratnya infeksi atau worm burden, pelacak DNA menggunakan teknik multiplikasi DNA atau polymerase chain reaction atau PCR dengan pelacak ONCHO
berkurang 150 yang spesies spesifiknya Mazotites dengan memberikan 50 mg DSI, kemudian diobservasi selama 1-24 jam untuk mengetahui adanya reaksi berupa gatal atau erupsi kulit, limfadenopati, dan demam. Pencegahan penyakit. Pencegahan dilakukan dengan menghindari gigitan lalat simulium atau memakai pakaian tebal juga bisa yang menutupi seluruh tubuh ya. Terus prognosis baik bila tidak terjadi kerusakan mata. Pengobatan penyakit. Pengobatan penyakitnya bisa dengan cara meminum obat yang tadi, Ivermectin atau Mectizan, mempunyai efek yang kuat dalam membunuh mikrofilaria tapi tidak terhadap cacing dewasanya. Terus juga ada yang Suramin, merupakan satu-satunya obat yang dapat membunuh cacing dewasa Onchocerca volvulus. Ini studi kasus onchocerciasis. Onchocerciasis adalah infestasi yang disebabkan oleh Onchocerca volvulus, yaitu cacing nematoda yang ditularkan ke manusia melalui gigitan black flies betina atau Simulium spp yang terinvestasi black flies menghisap mikrofilaria. Saat menggigit orang yang terinvestasi, mikrofilaria tersebut akan berkembang di dalam tubuh nyamuk hingga menjadi bentuk infektif, yaitu larva L3 yang bisa menjangkit inang baru saat Simulium menghisap darah manusia lain dan menetap pada jaringan subkutan membentuk nodul yang berisi cacing dewasa. Sekitar 37 juta orang terinvestasi onchocerciasis di seluruh dunia dan 99% kasus terjadi di Afrika. Gejala klinis utama ini disebabkan oleh respon inflamasi terhadap mikrofilaria yang nantinya akan memunculkan gejala pada kulit dan mata. Gejala kulit yang sering muncul pada fase akut adalah pruritus, ruam, papula dan makula dan sebagainya. Namun, apabila keadaan ini menjadi kronis, maka akan memunculkan gejala berupa hipopigmentasi pada kulit yang disebut leopard skin, nodul subkutan yang mengandung cacing dewasa berkembang dalam beberapa tahun. Lalu mikrofilaria dilepaskan dari nodul ini ke kulit dan ke jaringan okular. Awalnya terdapat papula gatal yang tersebar, kemudian akan menjadi hiperpigmentasi dan likenifikasi seiring berjalannya waktu, sehingga menghasilkan hilangnya elastisitas kulit. Pada tahap akhir, kulit menjadi depigmentasi di sekitar folikel rambut menyebabkan tampil leopard skin. Depigmentasi onchocercal atau leopard skin terjadi pada 5,5% kasus yang bermanifestasi sebagai patch hypopigmented dengan bintik perifolikuler pada kulit berpigmen normal dan hipopigmentasi kuning coklat terutama terlihat pada individu berkulit gelap pada area peritibial orang dewasa di daerah endemik. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.